Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 4. Nah, jangan lupa sebelum kita mulai pembelajarannya, untuk berdoa terlebih dahulu dan juga menyiapkan buku catatan. Jadi yang belum paham nanti bisa dicatat dan ditanyakan. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah pernah ikut kelas ibu ya di minggu kemarin. Perkenalkan, nama Ibu Ayu Pangesti, bisa dipanggil Ibu Ayu. Nah, semoga kita segera dipertemukan sehingga bisa tatap muka dan melakukan pembelajaran secara offline agar pembelajaran lebih efektif dan juga saling kenal. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus tahu tujuan belajar hari ini tuh apa aja sih? Yang pertama yaitu siswa harus mampu menentukan pesan dalam dongeng. Yang kedua, mempraktekkan cerita dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Yang ketiga, siswa harus mampu mengartikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang terakhir, mampu menerapkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena kita sudah tahu tujuan pembelajaran hari ini, mari kita mulai pembelajarannya. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng Anak Gembala dan Serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Nah, sebelum kita mulai membaca dongeng Anak Gembala dan Serigala, kalian harus tahu apa itu dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng anak-anak? Dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi yang bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng biasanya diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang. Cerita itu bisa dibuat dikarenakan terinspirasi dari suatu peristiwa. Karena kita sudah tahu apa itu dongeng, mari kita mulai membaca dongengnya. Nah, nanti Ibu harap kalian bisa mempraktekkan bersama teman kalian di rumah atau bersama orang tua ya. Anak Gembala dan Serigala. Narator, seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang-orang sekampung akan datang membantumu, kata tuan anak gembala. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Ada serigala! Serigala! Tolong!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaannya dan mereka berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. "Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" kata orang kampung dua. "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini," ucap anak gembala.
Rupanya kamu telah menipu kami semua. Huh, kata orang kampung. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. Tolong, tolong, ada serigala. Tolong, serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini, kata orang kampung. Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong, kata gembala. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu, kata orang kampung dua. Pada suatu sore, ketika mereka mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Anak gembala berteriak, "Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong." Orang kampung satu berkata, anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Orang kampung dua juga berkata, dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, anak-anak, setelah membaca cerita dongeng anak gembala dan serigala, kalian harus bisa menentukan pesan moral. Pesan moral apa yang kita ambil dari dongeng tersebut. Nah, sebelum kita menentukan pesan moral, kalian harus tahu apa sih pesan moral itu? Pesan moral adalah pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca berupa nilai-nilai yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Nah, jadi pesan itu adalah suatu amanat yang biasanya itu terdapat dalam cerita ya anak-anak, dan pesannya itu biasanya sebagai nilai yang kita tirukan atau yang nilai yang kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya kita juga sudah pernah belajar bagaimana menentukan pesan moral dalam suatu cerita, yaitu yang harus kalian lakukan yaitu pertama membaca secara keseluruhan cerita, dan yang kedua menentukan amanat atau pesan moral. Nah, Bu kasih tips, biasanya pesan moral itu berada di akhir cerita. Nah, kalian sudah paham ya? Nah, selanjutnya, hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Sedangkan kelinci berkaki 4, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Nah, dari dua hewan tersebut, kalian bisa mengetahui perbedaannya ya. Mereka sama-sama berkaki 4, tapi mempunyai bulu yang berbeda dan juga jalan yang berbeda dan makanannya berbeda. Sama halnya dengan manusia, tidak hanya hewan saja yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda, manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya. Contohnya, Benny memiliki sifat penyayang pada binatang, sedangkan Edo bersifat penolong karena suka membantu. Nah, anak-anak, nanti tugas kalian yaitu mengamati teman-teman satu kelas kalian dan tuliskan 4 sifat dari 3 orang teman sekelas kalian. Bagaimana sih sifatnya? Salah satu contohnya ini ya. Ini ada Edo yang memiliki sifat lucu, ramah, penolong, rajin. Nah, anak-anak, sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap orang itu pastinya berbeda. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita menemui sifat-sifat yang berbeda itu adalah menghargai dan juga menghormati, dan tidak boleh membenci ataupun mengolok-olok sifat dan ciri-ciri orang yang kita temui, termasuk teman kita ya. Nah,
Apabila ada sifat dari teman kita yang buruk atau jelek, yang harus kita lakukan adalah mengingatkan dan tidak boleh mencontoh sifat yang jelek tersebut. Pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung pada kelas hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan mungkin jika nanti ada yang ditanyakan mengenai materi ini yang belum paham, bisa chat WA ibu ya. Jangan lupa untuk anak-anak untuk selalu rajin belajar walaupun masih belum tatap muka, dan tetap mentaati protokol kesehatan di rumah maupun di luar rumah. Terima kasih telah mengikuti kelas hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari ibu. Ibu undur diri. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.